Halo semuanya, selamat datang di channel kegelapan Bang Vin. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada seorang pria parubaya bernama Pak Surya yang dikenal sebagai sosok sederhana. Ia hidup dengan istri dan kedua anaknya di sebuah rumah kecil dikelilingi sawah dan hutan yang lebat. Kehidupan mereka berat, panen sering gagal dan hutang menumpuk, serta tekanan dari rentenir semakin membuatnya putus asa. Dalam keputusasaan itu, sebuah bisikan datang dari teman lamanya, Pak Darto. Kalau benar-benar putus asa, ada cara, tapi resikonya besar, kata Pak Darto di suatu sore sambil menyeruput kopi. Ia menceritakan seorang dukun pesugihan yang tinggal jauh di hutan di dekat Sungai Keramat. Pak Surya awalnya menolak, tapi malam-malam tanpa tidur memikirkan hutang dan kelaparan anak-anaknya membuatnya menyerah pada rasa takut. Ia memutuskan mencoba. Suatu malam, ia berangkat ke hutan itu. Perjalanan terasa panjang dan mencekam, dihiasi suara jangkrik dan desiran angin. Akhirnya, ia tiba di sebuah gubuk kecil yang tampak tak terawat. Bau dupa menusuk hidungnya begitu ia membuka pintu. Di dalam, seorang dukun tua dengan mata kelam duduk memandangnya. Dukun itu tanpa basa-basi menjelaskan apa yang harus dilakukan. Ritual persembahan berupa darah segar yang harus dilakukan setiap malam Jumat di tepi Sungai Keramat. Sebagai gantinya, hidup Pak Surya akan berubah. Kekayaan dan kemakmuran akan datang tanpa henti. Tetapi dukun itu memperingatkan, setiap kekayaan ada harganya. Ingat itu baik-baik. Pak Surya dalam keputusasaan menyetujui. Ia memulai ritualnya malam itu juga. Dalam beberapa minggu, janji dukun itu terbukti. Sawahnya menjadi subur, panennya melimpah, dan uang mulai mengalir dari berbagai arah. Kini ia bisa melunasi hutang, membeli tanah baru, bahkan membangun rumah megah di desa. Tetangganya memuji keberuntungannya. Namun, di balik semua itu, ia menyimpan rahasia gelap. Setiap malam Jumat, Pak Surya harus melakukan ritual persembahan. Ia harus menyembelih ayam hitam di tepi sungai dan membaca mantra yang diberikan sang dukun. Semakin lama, ia merasa bayangan gelap mulai mengintai dari balik-balik pepohonan. Suara-suara aneh terdengar, tangisan, tawa, dan bisikan yang ia tak pahami. Ia selalu pulang dengan perasaan takut yang sulit dijelaskan. Keanehan mulai merambah ke dalam rumahnya. Istrinya sering melihat sosok gelap di sudut ruangan. Anak-anak mereka bermimpi buruk, sering menangis di malam hari. Namun, Pak Surya mengabaikan semuanya. Ini hanya ketakutan mereka saja, pikir Pak Surya. Di suatu malam Jumat Kliwon, Pak Surya melakukan ritual di tepi sungai. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi. Ia merasa ada kehadiran yang sangat dekat, besar, berbulu. Saat ia selesai membaca mantra, bayangan hitam itu muncul di depannya. Namun, bukan hanya sekedar bayangan, melainkan sosok menyeramkan dengan tubuh besar, mata merah menyala, dan cakar panjang. Sudah waktunya, Kata makhluk itu. bayarlah hutangmu.
Pak Surya pun bingung. Ia tak mengerti apa yang dimaksud. Kau telah menikmati kekayaan ini, kini saatnya mengambil bagian yang dijanjikan. Keluargamu. Pak Surya pun terjatuh memohon ampun. Ia menangis, berjanji akan menyerahkan semua kekayaannya. Tapi makhluk itu hanya tertawa. Bukan itu harganya. Makhluk itu pun menghilang, meninggalkan Pak Surya yang terduduk di tanah dengan perasaan takut dan panik. Ia berlari pulang dengan ketakutan, berharap keluarganya baik-baik saja. Namun, saat sampai di rumah, ia mendapati rumahnya kosong. Tak ada istrinya, tidak ada anak-anaknya. Semua barang-barang masih di tempatnya, tetapi keluarganya seolah lenyap tanpa jejak. Pak Surya mencari kemana-mana, tetapi tak pernah menemukan mereka. Kehidupannya pun kembali jatuh miskin, hancur bersama rasa bersalah dan ketakutan. Setiap malam, ia mendengar suara anak-anaknya memanggil dari kegelapan, tetapi mereka tak pernah muncul. Beberapa tahun pun berlalu. Desa mulai melupakan tragedi keluarga Pak Surya, menganggapnya sebagai hukuman atas keserakahannya. Namun, suatu malam, seorang tetangga bernama Pak Idris mengunjungi rumah Pak Surya untuk mengantar makanan. Ia mendapati Pak Surya duduk di ruang tamu berbicara sendiri. Tetapi bukan itu yang membuat Pak Idris lari ketakutan. Di sudut ruangan, ia melihat dua anak kecil dan seorang wanita berdiri. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tetapi mereka tersenyum kepada Pak Surya. Ketika Pak Idris menceritakan apa yang ia lihat, barulah desas-desus mengerikan muncul. Pak Surya tak pernah kehilangan keluarganya. Mereka memang ada, tetapi bukan lagi sebagai manusia. Mereka telah menjadi bagian dari bayangan gelap yang selalu mengintai di rumah itu. Pak Surya pada akhirnya tetap membayar harganya. Tidak dengan kehilangan keluarganya, tetapi dengan hidup bersama mereka dalam bentuk yang tak lagi manusiawi.